memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. Peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari sebagai teradu, maka saya mengikuti proses-proses persidangan di DKPP. Ketika ada sidang, diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi sudah kami sampaikan. Dan setelah itu kan kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan ya apapun itu. Sehingga dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan DKPP. Ketika dipanggil sidang, kami juga sudah hadir memberikan. Ketua KPU dinyatakan langgar kode etik. Apakah pencalonan Gibran terancam? Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dan 6 anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming (Raka) sebagai calon wakil Presiden Pemilu 2024. Tidak diberikan kesempatan kemarin Prabowo Gibran untuk mendaftar, maka bisa saja Bawaslu melanggar hak konstitusi. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan para penganut untuk sebagian, kata Ketua DKPP Hedi Lugito saat membacakan putusan di gedung DKPP Jakarta, dikutip Antara Senin ini. Hedi mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Problem etika, terus kemudian KPU-nya kena etika. Apa yang kemudian bisa kita banggakan pada rakyat ini? Selain Hasyim, anggota KPU lainnya juga dijatuhi sanksi peringatan. DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi putusan itu. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini, ujar Hedi. Direktur Eksekutif Perludem Khoirunisa Nur Agustianti mengatakan putusan DKPP itu tidak akan berdampak kepada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Hanya saja, menurut Khoirunisa, putusan DKPP itu akan berdampak kepada penilaian publik tentang permasalahan proses pencalonan Gibran yang diawali dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa memang pencalonan ini ada konflik kepentingannya, ada pelanggaran etiknya, dan ketika didaftarkan ke KPU pun juga ternyata tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya ada, kata Khoirunisa kepada BBC News Indonesia Senin ini. Tidak diberikan kesempatan kemarin Prabowo Gibran untuk mendaftar, maka bisa saja Bawaslu melanggar hak konstitusi. Walaupun demikian, lanjutnya putusan DKPP ini tidak akan membatalkan pencalonan Gibran tersebut.